Assalamualaikum, perkenalkan saya Indi Koresin, mahasiswa STI NIDA El Adabi Bogor, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Di video ini saya akan membahas tentang landasan teori, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Adapun video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dosen pembimbing Ibu Diah Pertiwi. Berikut videonya. Landasan teori, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk membangun dasar yang kokoh bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan adanya sebuah proses penelitian yang dimana mengharuskan seorang penulis mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini perlu dilakukan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kuat dan terarah sehingga memudahkan dalam proses penelitian yang lainnya, mulai dari kajian pustaka, kerangka pikir, hingga hipotesis penelitian, sehingga mencapai keberhasilan dalam sebuah penelitian. Pengertian landasan teori. Landasan teori adalah dasar atau pijakan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena, masalah, atau topik dalam penelitian atau studi ilmiah. Secara umum, landasan teori membantu peneliti dalam mengembangkan kerangka teori yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengarahkan penelitian. Adapun fungsi landasan teori yaitu 1. Sebagai dasar pemikiran, 2. Mendukung hipotesis, 3. Menunjukkan relevansi penelitian, dan keempat, mengarahkan metode penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan teori, yaitu 1. Landasan teori deskriptif, yang kedua, landasan teori eksplanatori, yang ketiga, landasan teori prediktif, yang keempat, landasan teori normatif, yang kelima, landasan teori konseptual, dan yang keenam, landasan teori metodologis. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian dalam penelitian atau penulisan ilmiah yang berfungsi untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka, peneliti menyajikan tinjauan atau ulasan tentang teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, serta perkembangan terbaru dalam bidang yang relevan. Yang berikutnya adalah tujuan kajian pustaka. 1. Menentukan dasar teori. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi penelitian. Dan yang keempat, membantu merumuskan hipotesis. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka yaitu 1. Mencari referensi yang relevan, baik itu buku, artikel, jurnal, tesis, disertasi, ataupun sumber yang lainnya. Yang kedua, menganalisis informasi yang diperoleh untuk melihat hubungan antar teori dan temuan. Dan yang ketiga, menyusun rangkuman atau sintesis dari berbagai sumber yang relevan, menghubungkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang akan diteliti. Yang berikutnya adalah kerangka pikir. Kerangka pikir adalah suatu pola atau struktur yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau topik tertentu. Dalam konteks ini, kerangka pikir berfungsi sebagai dasar untuk berpikir secara sistematis, mengorganisasi ide, dan memandu seorang untuk mencapai kesimpulan atau solusi yang logis. Kerangka pikir ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penelitian, bisnis, dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa proses berpikir dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Adapun tahapan dalam membuat kerangka pikir yaitu 1. Identifikasi masalah,
Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, formulasi tujuan dan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah sebuah pernyataan sementara yang dirumuskan berdasarkan teori atau observasi awal yang dapat diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan eksperimen atau pengumpulan data lebih lanjut. Hipotesis biasanya berbentuk dugaan yang harus diuji untuk mengetahui apakah dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang ada. Terdapat dua jenis utama hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Adapun contoh hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Misalnya dalam penelitian kesehatan, pertanyaan peneliti, apakah pemberian suplemen vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh? Untuk pernyataan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Hipotesis nol atau HO, pemberian suplemen vitamin C tidak meningkatkan daya tahan tubuh. Hipotesis alternatifnya atau H1, pemberian suplemen vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh. Dan hipotesis ini nantinya akan diuji melalui eksperimen, survei atau observasi untuk mengumpulkan data yang akan mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Akhirnya sampai pada slide kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu landasan teori, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian saling terkait dan membangun dasar yang kuat untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Secara keseluruhan, komponen-komponen tersebut membentuk landasan yang kokoh dalam proses penelitian. Landasan teori dan kajian pustaka memberikan wawasan yang mendalam, sementara kerangka pikir dan hipotesis membantu memfokuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian. Alhamdulillah sudah selesai videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Diah Pertiwi atas kesempatannya. Saya Eni Dekoraisin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.